Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tempat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat subuh dan salat asar maka masuk surga. Hanya dengan salat subuh dan salat asar. Dan kita harus meyakini bahwasanya surga yang Allah berikan kepada kita jauh lebih indah daripada yang dideskripsikan di dalam Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran tidak mampu menggambarkan keindahan surga yang sesungguhnya, namun Al-Quran menurunkan levelnya agar kita manusia paham. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khatibun nas ala qadri uqulihim." Berbicara dengan manusia dengan kadar kemampuan mereka untuk memahaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat subuh berjamaah, "Man shalla subhi fil jamaah fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka di bawah naungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini banyak saudara-saudara kita atau diri kita yang mencari jaminan-jaminan yang lain. Ada jaminan hari tua, jaminan kesehatan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita hanya dengan salat subuh berjamaah. Dan semoga kita yang ada di dalam masjid ini semuanya di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mencintai kita walaupun kita belum ada ketika itu. Karena pada masa beliau hidup atau 1400 tahun yang lalu, beliau pernah menyampaikan, "Ishtaqtu li ikhwani," saya rindu kepada saudara-saudaraku. Dan para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanukum ya Rasulullah?" Baginda Nabi menjawab, "La antum ashabi." Kalian itu adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku namun tidak pernah berjumpa denganku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namun kita beriman kepadanya. Dan Nabi telah mendeklarasikan kecintaannya kepada kita. Pertanyaannya adalah seberapa besar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kecintaan kita hanya di bibir saja. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika saya mendapatkan pesan di WA untuk menyampaikan nasihat pada subuh ini, saya bertanya pada diri saya, apakah saya pantas untuk memberikan nasihat, sedangkan saya adalah orang yang perlu banyak mendapatkan nasihat? Atau saya bagian daripada orang-orang yang menyampaikan kebaikan namun tidak melakukan kebaikan tersebut? Karena Al-Quran mengingatkan kita, "Lima taqulu ma la taf'alun, kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kenapa engkau mengajak orang berbuat baik tetapi engkau tidak melakukannya? Atau orang yang menyampaikan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dia tidak lebih baik daripada ayam
yang membangunkan manusia untuk sholat subuh, kemudian dia melaksanakan hidup dengan caranya. Namun karena ini amanah yang harus disampaikan, ini bagian daripada saling nasihat menasihati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada beberapa hari ini kita sudah hampir ditinggalkan oleh Ramadan. Dan tentu saja tema yang kita sampaikan adalah bagaimana meramadankan bulan-bulan setelah Ramadan. Karena dulu ketika kami belajar, ada guru kami mengingatkan kami, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan sayang." Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu ada. Maka kita bertanya pada diri kita, apakah kita menyembah Ramadan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dan agar hari-hari setelah Ramadan kita sama seperti hari-hari di dalam Ramadan, atau bagaimana menjaga amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan kita dapat melakukannya di bulan-bulan selain Ramadan. Yang pertama, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu ada pada diri kita untuk menghidupkan Ramadan setelah habisnya bulan Ramadan adalah dengan berazam, dengan niat. Karena tanpa ada niat kita tidak akan mungkin melakukannya. Bahkan banyak orang yang ada niatnya juga tidak melakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat azamnya, yang paling kuat niatnya. Beliau berniat agar agama ini tersebar sampai ke tempat kita. Ketika para sahabat sedikit pesimis, beliau mengatakan, la yablughanna hadzal dinu ma balagha lail wan nahar. Agama ini akan sampai kepada manusia selama siang dan malam menjangkau mereka. Maka hari ini kita menyaksikan dimanapun ada siang dan malam, maka agama Islam pasti ada. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki azam agar kita dapat melakukan hari-hari setelah Ramadan sama seperti hari-hari di bulan Ramadan. Dan ada sebuah syair yang luar biasa yang disampaikan oleh Mutanabbi. Ini tentang azam ya. Beliau mengatakan, idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bi madunan nujum. Fata'amul mauti fi amrin haqir kata'amul mauti fi amrin azim. Apabila engkau bercita-cita pada perkara yang baik, maka jangan merasa puas sebelum mencapai bintang, katanya. Fata'amul mauti, rasa mati pada perkara kecil sama dengan rasa mati pada perkara besar. Maka yang perlu ada di dalam diri kita inilah azam. Azam bahwasanya saya ingin menghidupkan kembali hari-hari setelah Ramadan sama seperti hari-hari di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menghidupkan hari-hari setelah Ramadan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini melakukan sesuatu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita menasihati kita dan mengajarkan kita doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk menjadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur, berzikir dan menjadi hamba-hambamu yang baik. Jadi kita di dalam melakukan kebaikan pun, melakukan amal saleh pun, kita diminta untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ingin kita lakukan adalah untuk menghidupkan hari-hari setelah Ramadan sama seperti hari-hari di dalam bulan Ramadan. Ibnu Athaillah pernah mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan ar-raja' inda wujudid dzalal.
Di antara tanda-tanda senantiasa kita bersandar pada amal, kita kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam konteks ini kita berharap agar hari-hari kita setelah Ramadan sama seperti hari-hari kita di dalam bulan Ramadan, penuh kebaikan dan penuh amal soleh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang dapat kita lakukan agar hari-hari kita setelah Ramadan sama seperti di bulan Ramadan adalah dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan di dalam bulan Ramadan. Mungkin pada belakangan ini kita pernah mendengar kebiasaan buruk, yaitu membuang anak karena sudah dekat dengan hari raya, takut finansial dan segala macam. Jadi ini sebenarnya agak jauh dengan temanya, cuman saya agak sedikit tergelitik ketika membaca berita itu. Dan biasanya kita mendengar yang membuang anak itu bukan manusia tapi jin. Karena orang Aceh bilang mbak tempat jin berhanu. Namun realitanya hari ini yang membuang anak adalah manusia. Bahkan manusia ini kadang-kadang lebih jahat daripada jin. Karena jin membuang anak di tempat terpencil, sedangkan manusia membuangnya di tempat yang agak diketahui orang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu kebiasaan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Pertanyaannya mungkin akan dilontarkan, tapi kan Ramadan sudah selesai. Bagaimana kita berpuasa? Kita masih banyak puasa-puasa lain yang dapat kita lakukan walaupun di luar bulan Ramadan. Kita ada puasa 6 hari di bulan Syawal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana summa ittaba'ahu sittan fi Syawal kaman sama dahara." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Jadi ini amalan ini, puasa ini dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian kita juga dapat melakukan puasa Senin Kamis, dan puasa Arafah, Asyura, Ayyamul Bait, dan puasa Nabi Daud. Dan puasa banyak sekali yang dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Jadi yang dimaksud sumu tasihhu di sini bukan hanya puasa di bulan Ramadan, namun juga puasa yang di luar bulan Ramadan. Ada seorang profesor dari Jepang yang masuk Islam setelah meneliti tentang puasa. Nah, kalau di tempat kita ramai peneliti itu meninggalkan agama ini, meninggalkan Islam karena dia dapat bantuan penelitian atau grant penelitian. Sedangkan profesor ini dia masuk Islam setelah meneliti tentang puasa dan dia menemukan bahwasanya orang yang puasa itu sehat karena ada sistem tubuh manusia itu, kalau bahasa Arabnya ya'kul nafsahu, dia akan makan dirinya, dia akan makan hal-hal yang tidak baik yang ada pada tubuh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam tubuh kalian apakah kalian tidak melihat. Jadi orang-orang yang melihat tubuhnya dan melihat bagaimana organ tubuhnya bekerja, sungguh dia akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan baik yang dapat kita lakukan lagi di luar bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, ada salat sunat rawatib, ada salat sunat duha, bahkan ada sebuah hadis daripada Ummu Habibah, beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala
akan membangun kepada dirinya mahligai di surga nanti. Jadi ini diantara kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita lakukan di luar bulan Ramadan nantinya. Dan banyak sekali, dan yang terakhir karena mengingat waktu, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini merupakan kebiasaan orang yang berpuasa, orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Orang yang membaca Alif Lam Mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana lagi dengan orang yang mampu menghatam Al-Quran. Kemudian Nabi juga menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka dia akan memberikan kamu syafaat nanti di hari akhirat. Maka kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menghidupkan kembali hari-hari setelah Ramadan sama seperti hari-hari di dalam bulan Ramadan, sehingga nantinya kita tidak dikatakan orang-orang yang menyembah Ramadan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.